Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pejabat kalau dulu-dulunya ini minta restunya sama KP Balawi. Setelah jadi ya mau nggak mau ya sendiko dawuh tunduk KP Tuan sama KP Balawi. Ini sepertinya banyak terjadi di mana-mana, dari pejabat kepala daerah, terus anggota legislatif, dari tingkat kabupaten kota, madya, terus provinsi sampai pusat, bahkan ada juga sepertinya menteri-menteri yang restunya dari kabit atau titipan kabit. Ini mau nggak mau setelah dapat posisi ya apa-apa ya bisa setir sama Balawi, mau tidak mau ya, apalagi kalau si pejabat ini memang benar-benar seorang mukibin. Ya sudahlah, seperti yang kemarin terjadi di Pemalang ini. Sekarang ini kan beritanya lagi heboh, Kapolresnya dicopot atau diganti. Yang sebelumnya kan kita lihat ketika Rizik di panggung itu ada dia, ada bupati lagi. Nah, ujung-ujungnya setelah kejadian itu ramai, nggak perlu kita kisahkan lagi, kan banyak tuh korban ya di rumah sakit. Bupatinya kasih konferensi pers. Di dalam konferensi pers itu mengatakan kalau semua korban sudah ditangani dengan baik dan mendapatkan bantuan dari Pemda. Bela-bela, nyatanya itu hoak, ngomong besar, dibantah oleh Ketua PWI Jawa Tengah, Kiai Mubarok Tri. Nah, pas waktu kasih keterangan itu seolah-olah enteng bener. Wah, sudah saya kasih bantuan, kurang lebih seperti itu, tenang saja. Nah, disinilah sepertinya ada rahasia. Ketika habis mengatakan dalam konferensi pers itu kalau mendapatkan bantuan semua korban, ini jangan-jangan ada sentilan dari entah siapa yang di luar sana yang mengatakan biarin aja, korban-korban bukan pihak kita, biarin aja. Jadi di belakang Bupati Pemalang ini kok tiba-tiba nggak melaksanakan omongannya, ini ada apa? Apakah memang dia nggak mau bertanggung jawab alias akhirnya bohong, atau ada perintah seseorang di belakangnya ini supaya tidak menangani para korban? Ya wau alam. Selentingan-selentingan dari rekan-rekan di sana ini memang kalau wilayah misalnya Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, pokoknya sekitar ini Kabupaten Semarang ke arah barat itu, ke barat tengah, memang kebanyakan pejabat-pejabat ini memang sendiko dawuh sama Kabid Balawi. Nah, minimal jadi mukibin, entah akut entah enggak, karena sebelum para pejabat-pejabat ini sebelum para pejabat-pejabat ini dulunya maju, ini kan selalu datang ke tempat kabit-kabit minta doa restu sambil bawa-bawa sesuatu. Nah, karena di wilayah ini kemarin-kemarin ini banyak mukibinnya, ya gampang dong. Tapi ini bilang udah pilih dia saja. Nah,
dari situ akhirnya benar-benar jadi pejabat, jadi anggota legislatif, jadi anggota parlemen pusat juga. Ya akhirnya mau nggak mau jadi Muhyiddin Sendiko Dawuh mau tak mau pada para kabid ini. Kemauan para kabid nggak bisa ditolak dong, karena merasa sudah dapat bantuannya. Ini jadi kemarin waktu di Pemalang, kenapa ini pejabat itu nggak bisa menolak kehadiran Rizik Syihab, padahal dalam kesempatan itu Rizik tidak naik. Nah, setelah terjadi chaos crash, tiba-tiba Rizik nongol masuk ke panggung. Nah, di situ juga ada bupati dengan muas, pokoknya keren lah. Nah, ini apa yang terjadi di situ? Ada apa di balik itu? Nah, apakah ada skenario memang untuk menipu Laskar Sabilillah dan warga di situ yang terang-terangan kan sudah menolak kehadiran Rizik? Ini terbukti dengan video-video Laskar Sakera mendatangi kepala desa setempat. Bahkan kepala desa setempat ini menolak, tidak memberikan izin. Tapi ya Laskar Sakera mengatakan ya pokoknya berani menjamin aman. Nah, tapi nyatanya terjadi crash juga. Akhirnya jadi korban banyak, dan bupatinya Pemalang ya, itu memberikan keterangan kalau korban mendapatkan bantuan dari Pemda. What? Bohong besar ternyata. Nah, itulah pernyataan dari Kiai Mubarak Tri. Belum selesai ini, lantas kemarin ini Kapolres Pemalang diganti. Nah, wah rame di media-media per-YouTubean masalah Ngasa Bahlawi ini. Ada yang mengatakan kalau Kapolres ini bukan diganti tapi dicopot. Ya sama saja, diganti sama dicopot, cuma kalau dicopot ini kan konotasinya ini kan sadis. Tapi kalau saya baca di media, memang karena sebenarnya Kapolres ini sudah waktunya tanggal 26 Juli apa Juni kemarin ini kan sebenarnya sudah diganti atau mutasi, tapi entah karena sesuatu hal kemudian mundur dan barusan kemarin itu diganti. Kok bisa? Ya mau alam, kita nggak tahu lah birokrasi seperti itu. Tapi masyarakat luas ini menganggap bahwa karena peristiwa Pemalang ini Kapolresnya memberikan izin yang salah atau melakukan tindakan yang tidak pas seperti apa yang dimaui masyarakat dalam menolak Rizik ini, akhirnya itu dianggap suatu kesalahan, akhirnya dicopot. Ya kita nggak tahu alam, tapi yang jelas Bupati bohong mengatakan ngopeni korban kemarin. Ini dijelaskan oleh Mubarak Tri. Dan yang terakhir ini Kapolres dicopot, diganti entah kemana, kita tidak pusing, nggak mau tahu, karena yang jadi pejabat kan mereka-mereka juga, kita ya tetap begini-begini saja. Terus selanjutnya teman-teman, pokoknya terus saudara-saudara dimanapun, untuk selanjutnya ya kita tetap berjuang semaksimal mampu kita. Nah, bagaimana kita sekarang ini sudah tidak percaya lagi Abah Alawi, termasuk ya mukibin-mukibinnya, yang kalau kita pikir itu ya nggak tahu juga. Padahal kalau jadi mukibin ini ada kemungkinan besar dia ini justru yang didawir, dimintai jariah sodakoh apa kayak untuk apa ini, untuk itu, untuk maulid, untuk kurban, atau untuk khol, pokoknya dan lain-lain. Nah yang paling tragis
Kalau peristiwa-peristiwa yang lalu, tahun-tahun lalu, tahun-tahunnya yang lalu lagi, ini kalau kita sebagai mukibin punya hewan piaraan, punya sesuatu, nah seperti di Tegal itu ada jadwal tertentu, mengambil dawirannya, kemudian dikumpulkan. Ini yang kena nasib di dawir ya justru kita sebagai mukibin. Ya syukur-syukur kalau nggak apes pas datang, nah lihat anak kita yang sudah perawan atau istri kita lah diminta itu gimana? Kalau kita nggak boleh melawan, nah dibilangnya kita ini walat, nanti mati suul khotimah. Nah ini nasib-nasib para mukibin yang masih mempercayai kalau mereka ini duriannya Kanjeng Nabi. Ini kan tragis. Jadi saudara-saudaraku, kalau masih muda terus mau pengen bercita-cita jadi pejabat, menteri, kemudian legislator, bahkan presiden sekalipun, mulai sekarang jangan sekali-sekali mengabdi kepada Pahlawi. Ini amat merugikan teman-teman semua di kelak kemudian hari. Kalau misalnya minta restu KB mau jadi ini, bagaimana B mau daftar anggota legislatif dalam pemilu, minta restu sama KB, stop, nggak penting lagi, berjuanglah sendiri dengan modal sendiri itu. Jadi nanti setelah jadi ini tidak terikat kepada siapa-siapapun kecuali bertanggung jawab hanya kepada konstituen kita masing-masing. Itu ini untuk Kibin ya, kalau masih nggak mau tobat juga ya itulah tadi yang saya katakan, siap-siap saja dimanfaatkan oleh klan Ba'alawi, diajaknya provokasi. Kalau kita ini anak buahnya licik seperti kemarin, teriak Allahu Akbar, kemudian caci maki kepada pemerintah, presiden dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, apakah kita mau meniru seperti itu? Dan apakah perbuatan-perbuatan seperti itu cocok, sesuai kalau mereka-mereka ini duriannya Nabi, akhlaknya seperti itu? Ya jauh sekali lah bos. Nah untuk itu ini tahun 2025 sudah sampai Agustus. Nah, Agustus sebentar lagi, nah, nanti 17 Agustus ini hari kemerdekaan kita. Baca sejarah masa lalu kita, ya diusahakan untuk mencari kebenaran tentang klan Ba'alawi ini. Benarkah mereka ini ikut berdarah-darah berjuang untuk kemerdekaan negeri kita, ataukah hanya bacot doang, memutarbalikkan fakta? Nah ini perlu teman-teman yang masih muda, masih kuliah atau masih SLTA ini ya pokoknya belajar terus lah, buka-buka kadang-kadang mereka ini siapa, supaya kita tahu. Apalagi akhir-akhir ini selalu yang dihembuskan yang tidak sesuai dengan paham mereka, dianggapnya PKI, neo PKI, liberal, Syiah, terus apalagi anti-Islam, kemudian pemecah belah bangsa. Itu provokasi mereka ini kan seperti itu dari dulu, kita sudah paham. Makanya itulah pemutarbalikan fakta yang teman-teman perlu kritisi, dibantah dengan komen-komen yang cerdas atau bikin YouTube untuk mengimbangi cyber mereka yang konon dibayar berapa M untuk tujuan tertentu.
ya untuk membela mereka lah. Begitu teman-teman. Sedikit omong-omong masalah Bupati Pemalang yang bohong besar, lantas pemecatan Kapolres Pemalang yang dihubung-hubungkan dengan peristiwa crash ledakan Rizik kemarin ini. Itu saja. Terus kita berpikir kritis, bangkitkan jati diri bangsa, jaga Nusantara, jaga kesehatan. Sekali lagi, Nusantara milik kita, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.